Bajuku dulu tak begini, kini tak cukup lagi. Ku tumbuh, ku besar. Wih, boleh dong pakai jingle iklan. Iklan susu pertumbuhan. Ya, walaupun sebetulnya katanya nih, kata seniorku, kata guruku, penggunaan jingle iklan diperbolehkan tentunya dengan dan atas izin. Seperti itu sahabat Gado-Gado Channel. Tapi kalau nggak boleh, ya wis, di bagian jinglenya nanti tak hapus deh kalau memang kena klaim hak cipta. Bener nggak sih? Ya, sahabat Gado-Gado Channel, sepenggal lirik tadi ya menceritakan tentang bagaimana satu setel baju yang tidak bisa dikenakan lagi karena memang sudah nggak muat. Padahal sahabat, tahu nggak sih baju tersebut rencananya saya pakai pada saat ya pelepasan putra saya yang berapa saat lalu masih duduk di bangku sekolah dasar. Dan karena kebetulan dress code-nya saat itu pakai jas, pakai setelan hitam. Nah, biar match, saya pun mengenakan pakaian hitam dan sedianya mau pakai kerudung putih. Udah dengan pedenya baju tersebut sudah saya siapkan. Tapi pada saat mau saya kenakan itu baju, ternyata oh my god, udah gak cukup lagi. Saya coba ilustrasikan deh. Tidak pakai manekin, tapi pakai bantal guling. Dan juga tidak dipiting di bodiku karena pasti dialog. Iya enggak? Bagian dada terbuka karena nggak bisa dikancingin. Di bagian pinggang pun jelas terbuka karena memang nggak bisa diresletingin. Artinya wis ora medeng terus tanya kapan gitu ta. So sahabat Gado-Gado Channel, walaupun kini usia mendekati tua, tapi kenapa baju yang beberapa saat lalu masih bisa dikenakan sekarang jelas sudah tidak bisa. Padahal menurut teori konon katanya semakin kita tua maka anatomi tubuh pun ini jelas akan berubah, termasuk mungkin bobot, ya kan? Makin tua makin menyusut, makin ciut. Padahal seiring dengan bertambahnya usia, umumnya kemampuan tubuh manusia tuh akan menjadi menurun loh. Semisal kekuatan tubuh, kemudian juga kekuatan organ vital, terus juga bagian tubuh lainnya yang tentu akan menurun. Misalnya ini sahabat, semakin tua itu kulit akan mengendur, kemudian tulang mudah rapuh, terus juga degenerasi organ lainnya. Dan sebetulnya sahabat tahu nggak sih apa yang sebenarnya terjadi selama penuaan, terutama pada bagian dan organ tubuh yang berbeda. Nah sahabat Gado-Gado Channel, organ kita ini sebetulnya mengalami kelelahan, terus juga memperlambat fungsi. Dan tentu ini menyebabkan banyak perubahan pada tubuh yang tentunya terjadi secara bertahap. Misalkan fungsi kognitif kita menurun, kemudian juga kemampuan kita untuk melihat atau juga mendengar sedikit gembul kalau kata orang Sunda ya. Dan sahabat, ternyata perubahan yang paling mencolok itu terjadi pada kulit dan rambut kita. Misal nih, rambut kita sekarang udah mulai kehilangan ketebalannya, rontok setiap hari ya. Kemudian juga sudah berubah warna, sekarang menjadi abu-abu dari hitam loh ya. Terus juga kulit kita juga akan kehilangan elastisitas dan tentunya keriput akan terbentuk. Ya, sahabat Gado-Gado Channel, tentunya akan selalu ada perubahan yang dialami sistem organ selama proses penuaan. Nah, yang pertama nih, ngerasa sih, sahabat, kalau yang ngerasa udah tua nih, simak deh ya. Pengalaman, berbagi wawasan juga. Yang pertama, tentunya sistem organ pada proses penuaan ini terjadi efek pada otak.
Nah, seperti kita tahu sahabat, otak ini bagian terpenting loh dalam tubuh. Dan otak ini bekerja tanpa lelah sepanjang hidup kita, memproses banyak ton informasi. Dan otak kita terdiri jutaan neuron mungil yang penting untuk menyimpan dan memperoleh informasi. Tapi seiring berjalannya waktu, itu jumlah neuron itu pastinya akan menurun ya. Dan apa yang terjadi? Tentu otak akan mengalami penurunan fungsi kognitif sehingga akan kehilangan memori. Dan Alzheimer itu sering kali terjadi ya. Dan sahabat Gado-Gado Channel, tentunya semakin tua makin banyak kemungkinan kita menderita penyakit yang disebut silent stroke, yang merupakan hasil dari kelainan otak. Ya, kemudian perubahan yang terjadi pada usia manula, yakni efek pada sistem kerangka. Sahabat tahu kan, yang namanya tulang manusia ini dikenal sebagai zat yang sangat kuat dan keras dan kebanyakan terdiri dari kalsium. Tapi tulang ini jelas memiliki tanggal kadaluarsa loh. Dan karena aktivitas fisik setiap hari memberi banyak tekanan pada tulang, tentu tulang akan kehilangan kalsium dan akan menjadi rapuh. Dan tentu hal ini disebabkan sejumlah kondisi seperti artritis, kondisi sendi yang menyakitkan osteoporosis, di mana tulang menjadi terlalu rapuh sehingga bahkan jatuhnya kecil bisa menyebabkan patah tulang. Seiring bertambahnya usia, refleks kita juga akan melambat sahabat. Kemudian perubahan yang terjadi pada manula, yakni perubahan pada sistem pencernaan. Perubahan anatomi terhadap manula efek terjadi pada sistem pencernaan. Ya, sahabat Gado-Gado Channel, walaupun semua kita butuh makan dan kita biasa makan, tentunya seiring dengan bertambahnya usia, kita harus mampu, harus bisa merubah pola makan kita. Tentunya kita juga harus bisa merubah makanan kita agar bisa memenuhi kebutuhan kita. Iya kan? Nah, karena apa sahabat? Karena kita tahu perut kita terus-menerus mencerna makanan yang kita makan. Kasihan loh dieksploitir. Terlebih sahabat, di usia manula tingkat kecepatan pencernaan juga cairan pencernaan jelas semakin berkurang pula karena gaya hidup, kemudian juga pola makan. Dan sebetulnya untuk manula nih, ini benar-benar kudu waspada, siaga, karena selalu ada dampak atas setiap perubahan, termasuk juga perubahan usia. Dan tentunya dibarengi dengan perubahan efek yang terjadi. Berikutnya sahabat, yakni penuaan pada ginjal. Tentunya ini sering terjadi loh, tidak boleh dipungkiri. Karena apa? Karena pola hidup. Akhirnya ginjal kita akan mengalami tekanan yang luar biasa loh sahabat. Dan ujung-ujungnya jangan sampai ini bukan tentang seorang pengacara yang kasih soft warning untuk kliennya, bilang ujung-ujungnya jangan sampai mengakui ya. Kasus Subang lagi. Oh my God, mudah-mudahan segera berakhir dan misteri terkuak, kemudian pelaku pun tertangkap. Mohon bantu doa ya sahabat. Yuk balik lagi ke penyimpangan ya. Gara-gara kata ujung-ujungnya nih jadi menyimpang deh. Tapi gak apa-apa deh, intermezzo. Sekalian juga mengingatkan dan sekalian mengharapkan doa dari sahabat. Ya kan? Ya, sahabat Gado-Gado Channel, ujung-ujungnya para manula ini akan mengalami gagal ginjal. Nah, sahabat Gado-Gado Channel, dan kalau sudah begitu tentu akan mengalami penurunan pada fungsi. Yang paling umum nih, para orang tua ini akan mengidap penyakit batu akik. Oh bukan, batu ginjal. Duh, ingat batu akik lagi deh. Konon katanya luka lebam di mata serta kerusakan parah di bola mata
sang korban kasus Rajapati Subang itu karena kena bogem mentah sang pelaku yang mengenakan cincin bermata batu akik gede. Oh, takut. Sahabat Gado-Gado Channel, dan efek perubahan yang terjadi pada Malnula yakni pada organ sense. Ada mata, hidung, telinga, kulit. Mata, telinga ini akan mengalami proses penuaan. Jadi gak jarang nih penglihatan kabur, kemudian pendengaran kurang, gembul gitu kan. Harus melihat mimik seperti itu sahabat ya. Dan kulit juga akan kehilangan elastisitasnya seiring dengan tarikan gravitasi selama bertahun-tahun. Ini kulit akan mengendur dan kemudian menyebabkan keriput. Berbeda dengan anggrek loh. Kalau anggrek dia makin tua maka akan makin keker. Berbeda dengan kita ya. Dan yang terakhir nih sahabat Gado-Gado Channel, perubahan anatomi yang terjadi pada saat tua nanti pada sistem pernapasan. Karena sebagaimana fungsinya paru-paru, ini merupakan fungsi yang paling utama dari pernapasan kita. Karena paru-paru terbuat dari otot, lalu kemudian mengalami degenerasi, kapasitas menahan udara tentunya akan menurun loh. Sehingga napas akan terasa lebih pendek lagi, lalu sering merasa sesak. Jalan sebentar saja itu sudah tersengal-sengal, gitu kan. Jadi sahabat Gado-Gado Channel, yang namanya orang tua ini jelas akan lebih rentan lagi terhadap penyakit paru-paru. Terlebih untuk Anda sahabat Gado-Gado Channel yang mempunyai riwayat seorang perokok. Nah loh, oh my god. Ya, baik sahabat Gado-Gado Channel, jaga kesehatan, terlebih di saat sekarang di mana cuaca tidak bisa diprediksi, musim pun begitu pula. Tetap jaga asupan makanan, asupan vitamin, berolahraga selalu, dan senantiasa bahagia. Insya Allah resep awet muda dan sehat pula. So, mudah-mudahan sharing ini bermanfaat. Terima kasih atas kebersamaannya. See you next time. Bye-bye.